Nah, hai teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk mereview buku yang udah saya baca nih. Nah, bukunya itu tentang generasi Z. Nah, apa sih itu generasi Z? Nah, kenapa sih kita mau nge-review buku ini? Nah, buku ini merupakan sebuah buku yang ceritanya itu berasal dari seorang ayah dan anak. Nah, ayahnya bernama David Stillman dan sedangkan anaknya bernama Jonah Stillman. Nah, di dalam buku ini kita akan membahas tentang memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja. Nah, jadi generasi Z itu merupakan generasi yang akan bekerja di masa yang akan datang. Nah, jadi sebelum ini kita akan menjelaskan bagaimana pembagian dari generasi. Nah, kenapa sih ada nama generasi gitu kan ya? Kenapa nggak generasi ini semuanya gitu kan? Atau kenapa harus ada nama per generasi? Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan pembagian generasi ini merupakan temuan dari seorang ilmuwan. Nah, jadi seorang ilmuwan membuat nama-nama generasi untuk membedakan karakteristik per generasi tersebut. Nah, generasi pertama adalah generasi tradisionalis, yaitu generasi yang lahir di tahun 1946. Nah, generasi kedua yaitu generasi baby boomer. Nah, generasi ini lahir pada tahun 1964. Kemudian generasi X. Nah, generasi X ini generasi yang lahir di 1965 sampai 1979. Nah, kemudian generasi milenial. Nah, generasi milenial itu generasi yang lahir di tahun 1980 sampai 1990-an. Maaf ya teman-teman. Nah, terakhir baru generasi Z, yaitu generasi yang lahir di tahun 1995 sampai 2012. Nah, nanti kalau generasi yang lahir di 2012 ke atas berarti namanya baru lagi gitu. Nah, di sini kita akan lebih membahas tentang generasi Z. Nah, generasi Z ini generasi yang di masa akan datang akan masuk ke dunia kerja, akan mengubah dunia kerja. Nah, jadi generasi ini memiliki banyak karakteristik yang akan nanti saya jelaskan. Nah, kembali lagi nih. Nah, lanjutan dari yang tadi ya teman-teman, karakteristik dari generasi Z. Nah, gimana sih karakteristik dari generasi Z? Nah, kebalik. Berdasarkan buku ini, karakteristik yang dimiliki oleh generasi Z itu sangat banyak dan bermacam-macam. Nah, dengan karakteristik mereka dapat memajukan sebuah perusahaan atau bisnis yang sedang mereka kembangkan. Nah, mereka tuh punya cara tersendiri. Jadi, bagi generasi lain, jangan memandang sebelah mata bagaimana sih generasi Z itu dapat memajukan sebuah perusahaan atau bisnis yang ia kembangkan. Nah, untuk generasi Z sendiri, mereka merupakan generasi yang sangat inovatif dan kreatif dalam memajukan sebuah usaha yang sedang dikembangkan. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa generasi Z tersebut memanfaatkan dunia digital. Nah, apa sih itu teman-teman dunia digital? Apa ya digital? Oh, sesuai dengan yang udah saya baca, digital itu merupakan fisik dan digital. Nah, di sini mereka memadupadankan antara fisik dan digital. Jadi mereka tidak berfokus dalam satu titik saja, yaitu digital, namun mereka mengusahakan dan menghubungkan antara fisik dan digital. Nah, di sini generasi Z sangat berusaha untuk memajukan sebuah perusahaan. Nah, mereka merupakan pribadi yang memang kita melihat generasi Z itu merupakan generasi yang sangat santuy, sederhana, dan simpel, dan mereka tidak ingin mengambil usaha yang terlalu meribetkan mereka sendiri. Nah, di balik hal tersebut, mereka punya cara tersendiri dan memiliki hal-hal positif yang dapat kita ambil dari generasi Z tersebut. Nah,
Apa sih itu dampak positifnya? Nah, generasi Z merupakan sebuah generasi yang memiliki pemikiran yang sangat cepat dan tepat untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ini sangat cocok untuk bergabung di dalam dunia kerja. Nah, mereka sangat bisa mengambil sebuah keputusan yang sangat cepat dan tepat untuk memajukan sebuah perusahaan yang sedang dijalin. Nah, mereka tidak akan membiarkan perusahaan itu terbengkalai begitu saja, dan mereka akan berpikir semaksimal mungkin untuk memajukan bagaimana perusahaan tersebut dapat meningkat. Nah, berbeda dengan generasi yang lain. Generasi yang lain sangat lambat untuk berpikir dan bahkan mereka tidak ingin mengambil risiko. Nah, sedangkan generasi Z sendiri mereka sangat mampu untuk berpikir cepat, tanggap, dan tepat, dan mereka pun berani untuk mengambil sebuah risiko. Nah, selanjutnya generasi Z sangat memanfaatkan seluruh hal yang dapat memudahkan pekerjaan mereka. Nah, seperti yang biasa kita bayangkan, sebuah perusahaan pasti memiliki kantor, meja yang luas, dan kursi yang bisa diduduki kan teman-teman. Nah, sedangkan untuk generasi Z sendiri mereka bahkan memudahkan untuk bekerja tanpa harus datang ke kantor. Malahan mereka berusaha untuk menghilangkan kantor agar mereka itu bisa bekerja tanpa harus ke kantor gitu. Nah, jadi mereka itu bisa bekerja dimanapun dan kapanpun karena mereka sangat memanfaatkan teknologi. Nah, di sini generasi Z bahkan bisa bekerja dari rumah untuk bertemu klien dengan hanya melakukan meeting melalui smartphone mereka. Nah, jadi mereka sangat memudahkan segala situasi dan kondisi untuk bertemu dengan klien. Nah, jadi mereka nggak perlu untuk pergi ke perusahaan. Nah, untuk selanjutnya, terkadang kita melihat batasan yang terjadi antara atasan dan karyawan di dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk generasi Z sendiri, mereka yang memimpin sebuah perusahaan akan mengurangi batasan yang ada antara atasan dan karyawan. Nah, jadi di sini generasi Z tidak akan menampakkan batasan itu. Nah, jadi generasi Z berusaha untuk menghilangkan batasan yang terjadi antara karyawan dan atasan. Bahkan mereka dapat menjadikan karyawan bisa berpendapat atau memberikan saran untuk sebuah perusahaan agar lebih maju ke depannya. Nah, kemudian tantangan yang dihadapi oleh generasi Z sangat banyak. Nah, salah satunya seperti tantangan lingkungan, keberagaman, terorisme. Nah, terorisme di sini mungkin itu sebuah tantangan yang mustahil, namun bisa jadi itu merupakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi Z sendiri. Nah, generasi Z juga merupakan generasi yang seperti kita memang mengalami seperti sekolah, mereka menjalani sekolah seperti biasa, kuliah dan lainnya. Namun hal yang berbeda dari generasi Z sendiri adalah mereka lebih suka langsung praktek daripada harus melanjutkan studi kuliah dan mendapat gelar sarjana, karena mereka beranggapan bahwa gelar sarjana itu hanya sebuah gelar, namun yang sangat penting adalah sebuah usaha, pengalaman dalam mencapainya. Nah, jadi mereka lebih suka praktek untuk mencapai sebuah pengalaman. Nah, mereka tidak terlalu mementingkan nilai, namun sangat mementingkan bagaimana pengalaman dari sebuah usaha. Nah, jadi bagi teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya rangkum untuk buku Generasi Z yang sudah saya baca, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang kurang lebih bermanfaat bagi teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin baca, jangan lupa nih Generasi Z karya dari David Stillman dan Jonah Stillman. Nah, mudah-mudahan seluruh apa yang sudah saya jelaskan bermanfaat ya teman-teman. Nah, jangan lupa nih kepada seluruh teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen seluruh video yang saya bikin. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mencari ide-ide dan buku bacaan yang baru untuk menambah ilmu teman-teman. Nah,
Saya Izzatul Ifah, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton video saya dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video dan semoga video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa subscribe, like dan komen yuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.